Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk tetap bisa melaksanakan perkuliahan kita, di mana pada hari ini kita sudah memasuki perkuliahan yang ke-13. Berarti ada tinggal 2 lagi pertemuan kita, yaitu 14 dan 15, di mana 14 itu adalah batas akhir dari pengumpulan tugas wawancara dengan manajer yang sukses. Kemudian pertemuan ke-15 adalah batas akhir untuk pengumpulan tugas makalah isu-isu kontemporer seputar ekonomi, ya. Nah, nanti di pertemuan ke-15 kalau memang ada yang sudah selesai, maka akan saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Jadi untuk mata kuliah pengantar manajemen ini hanya akan ada 1 orang, ya, best of the best, ya, di mana menyelesaikan seluruh rangkaian perkuliahan termasuk tugas mingguan, tugas wawancara, manajer sukses, kemudian membuat makalah, dan akhir dari finalisasinya adalah mempresentasikan tugasnya, tugas makalahnya, ya. Jadi bisa dipastikan orang yang menyelesaikan dengan sempurna seperti itu, dialah yang mendapatkan nilai paling tinggi. Ya, nilai paling tinggi itu adalah nilai A atau istimewa. Jadi nggak semuanya bisa dapat, tergantung perjuangan. Siapa yang berjuang, dia akan mendapat lebih, ya. Siapa yang santai, maka juga nilainya akan santai. Oke, baik. Pada pertemuan ke-13 ini saya tidak memberikan materi. Materi sudah saya cukupkan sampai macam-macam manajemen, ya. Dari itu tugas mingguannya harap didokumenkan lagi dengan baik, ya. Jangan ada yang tercecer lagi. Kalau Anda menulisnya di kertas-kertas yang selembar-selembar, Anda satukan, kemudian Anda clipping atau Anda jilid. Kalau Anda menulisnya di buku, ya, rapikan. Dan kalau memang Anda itu menulisnya sembarangan, kadang di buku, kadang di kertas biasa, maka ya dokumentasikanlah dengan baik, karena nanti di pertemuan ke-15 setelah kita selesai, sebelum nanti ujian akhir semester, tugas mingguan itu harus sudah ada di meja saya untuk saya nilai dan saya ACC, dan itu menjadi syarat, ya, bagi Anda yang mau ikut ujian akhir semester. Jadi kalau tugas mingguannya tidak selesai, maka ya saya akan pending. Anda belum boleh ikut, ya. Nah, kalaupun misalkan ada yang dalam 1 minggu itu tidak mengumpulkan karena lewat batas, atau sudah mengumpulkan tapi tidak saya terima karena sudah melampaui batas yang saya berikan, maka untuk pengumpulan nanti tetap harus dikerjakan, harus dituliskan supaya lengkap, dan itu akan menjadi penilaian bagi saya apakah Anda sudah boleh, sudah pantas ikut ujian apa belum. Kalau tugas mingguannya saja atau materinya saja tidak selesai, atau Anda tidak mengerjakan, nah bagaimana Anda bisa dikatakan bisa mengikuti ujian akhir semester. Yang ikut ujian itu, yang ada ujian itu adalah orang yang belajar. Kalau dia nggak belajar, bagaimana kita mau mengujinya? Kan seperti itu logikanya, ya. Nah, kemudian mengenai 2 tugas, ya, yang sangat penting bagi saya, karena penilaian terpenting dari situ. Saya sudah beberapa kali sampaikan kepada Anda semua,
Kalau Anda tidak mengerjakan dua tugas ini, ya jangankan dapat A, ya dapat C pun tidak, gitu. Artinya Anda gagal. Ya, maka dari itu hari ini sengaja saya ambil pembahasan kita adalah mengenai sedikit ya mengevaluasi perjalanan Anda dalam mengerjakan tugas dari mulai pertemuan pertama ketika saya pertama kali menyampaikan tugas ini kepada Anda. Jadi ada dua tugas yang membuat video wawancara dengan manajer yang sukses, kemudian makalah. Ini akan kita coba, kita dalami sampai sekarang khusus untuk membuat video itu ya sudah 90% ya. Ya sudah ada yang mengumpul, tinggal beberapa orang lagi. Tapi ini perlu saya pertanyakan ini yang tidak sampai sekarang belum memberikan tugas itu, karena minggu depan sudah terakhir, ini perlu dipertanyakan. Kemudian tugas makalah juga demikian ya. Ini sama sekali satu orang pun belum ada yang saya ACC. Kalau untuk bimbingan sudah ada beberapa ya. Tapi bimbingan pertama ya kalau tidak judulnya yang saya ubah atau kita diskusikan akhirnya Anda sadar bahwa judulnya itu perlu ada perubahan, isinya yang dirubah. Nah, ada beberapa yang kendalanya adalah masalah di referensi. Nah, hari ini akan saya tanya kepada Anda, one by one ya. Saya mau mendengar Anda apa kendala, apa yang membuat Anda itu sampai sekarang itu seperti sangat lambat sekali ya. Sangat apa namanya? Sangat jauh sebenarnya dari ekspektasi yang saya inginkan sebenarnya ya, khusus untuk yang makalah ya. Baik, terlebih dahulu saya ingin mengevaluasi yang tugas wawancara manajer sukses. Dalam catatan saya yang belum menyetorkan ya sampai detik ini ya, memang masih ada waktu 1 minggu ke depan ya, sampai hari Minggu jam 23.59 minggu depan itu masih bisa dikumpulkan. Saya hanya perlu mengingatkan saja ada beberapa orang yang masih belum menyelesaikan tugas itu. Yang pertama Husna Fadilah Anggito. Ini memang jarang ini muncul juga di permukaan di Zoom, ini jarang muncul dan hanya beberapa kali dan sampai sekarang memang tidak hadir ya. Kemudian Najwa Aulia Putri. Ya, ini ada ini. Coba Anda jelaskan apa kendala Anda, kenapa Anda sampai sekarang belum menyelesaikan tugas itu. Silakan dijawab, hidupkan mic-nya. Najwa sebetulnya itu Pak udah bisa, tapi dari manajernya yang lagi keluar kota katanya Najwa di chat minggu depan baru bisa. Kak ini Kak PJ nak. Kalau Anda bertahan pada manajer yang itu juga, berarti minggu depan ya secara otomatis ya minggu depannya juga kita nggak tahu kapan ya. Sementara waktu terakhir itu minggu depan, ini tentunya akan menyulitkan ya. Saran saya lebih baik sekarang itu Anda putar haluan, cari manajer yang lebih kooperatif mungkin yang bisa membantu, yang stay dan bisa Anda temui. Karena kalau untuk wawancara mungkin butuh 1 hari saja, uploadnya juga 1 hari, nggak lama-lama. Anda sudah sering komunikasi dengan saya, bolak-balik memberikan pertanyaan, ya, tapi bolak-balik juga ganti calon narasumber. Ini yang menyulitkan, ya. Jadi kalau memang kendalanya di narasumbernya yang keluar kota, pergi nggak bisa ditemui, ya lebih baik bukan 1 manajer ya, banyak. Silahkan nanti Anda cari yang lain lah, itu saran saya. Tapi kalau Anda ingin mempertahankan beliau juga dengan waktu yang minggu depan, arti minggu depan itu kan hari ini Senin, berarti Senin yang akan datang. Otomatis sudah tidak bisa lagi Anda kumpulkan.
Ya, hari Minggu jam 23.59 sudah selesai, sudah habis. Ya, walaupun Anda kirimkan lewat 1 detik, mohon maaf, saya nggak terima. Ya, saya nggak terima lagi. Kalaupun misalkan Anda kirimkan HP saya mati atau saya sudah tidur misalkan, paginya saya lihat jam pengirimannya kapan. Kalau jam pengirimannya kapan di bawah jam 23.59 itu tetap saya terima. Makanya ada yang mengirim jamnya masih di bawah ketentuan, saya terima. Ada yang ngirim juga udah lewat ketentuan, yang saya kasih komentar di grup terima itu adalah yang belum melewati waktu ya. Nah, jadi tolong lebih bijak ya, Anda manage lah ya waktu dan manage kepentingannya ya, jangan sampai nanti Anda menjadi nggak bisa menyelesaikan. Dan ya saya pastikan kalau satu itu tugas itu nggak selesai nanti Anda akan kesulitan nanti ya. Oke, baik. Kemudian catatan saya juga menunjukkan nama Nada Suhaila Dinisa. Mohon hidupkan kameranya Nada, ya. Saya ingin komunikasi dengan Anda. Ya, Nada, Anda hadir ya. Tolong dihidupkan kameranya sekali lagi. Saya ingin bertanya kepada Anda perihal kenapa tugas belum selesai sampai sekarang. Oke ya, ya mudah-mudahan mudah-mudahan husnuzon saya Anda hidupkan kamera, tapi Anda lagi pergi kemana ya? Ya, jangan sampai Anda ada di situ, tapi Anda nggak mau berkomunikasi atau menunjukkan wajah Anda. Ya, oke Nada, baik ya. Nada, pertanyaan saya sama dengan Najwa Aulia Putri. Kenapa sampai sekarang tugas wawancara dengan manajer sukses belum selesai? Apa kendalanya? Karena Pak, sebelum itu saya sudah cari kan Pak, Akan manajernya. hidupkan kameranya dulu. Silakan hidupkan Kemarin itu Pak. Sudah Pak. Kemarin Pak, manajernya udah saya cari kan belum Pak. nampak. Semuanya pada Pak. Saya nggak mau bicara kalau Anda nggak memperlihatkan wajah Anda, ya. Saya nggak mau berbicara dengan kotak hitam. Wajah kamu belum kelihatan, videonya belum dihidupkan. Oke, baik ya, Nada ya. Anda kayaknya sulit berkomunikasi, ya. Saya pikir ada adab-adab yang harus dikedepankan ya. Walaupun ini belajarnya lewat Zoom, tetapi ada adabnya juga. Kalau kita analogikan dengan tatap muka, bagaimana kalau misalkan saya bicara, kemudian Anda nggak menampakkan wajah Anda tutup muka, ya. Kalau nggak spidol, penghapus, atau buku yang melayang. Kan begitu kan? Atau saya lagi bicara, dosen lagi bicara, Anda belakangi. Kan gitu. Ya, oke, Nada Suhaila, silakan. Jelaskan kenapa Anda belum menyelesaikan tugas video wawancara dengan manajer sukses. Silakan. Hidupkan mic-nya. Iya Pak, kemarin itu sudah saya tanyakan Pak, manajernya masih apa? Dia lagi sibuk Pak. Biasanya minggu ini gitu.
Ya, Anda buat janji dengan beliau, artinya meminta beliau menjadi narasumber Anda itu sudah sejak berapa lama? Yang yang pertama itu kan Pak beda orangnya, yang itu nggak bisa, jadi itu Oke, baik. Ya artinya masih sama ya. Saya hampir memandangnya sama dengan masalah Najwa ya. Sibuk ya, tidak bisa ditemui dan lain-lain. Nah, saya pikir apapun alasan dari calon narasumber Anda, saya meminta Anda melihat kepentingan Anda. Ya, sekalipun misalkan menurut Anda beliau sangat pantas untuk dijadikan sebagai narasumber, kita hargai itu. Tetapi perihal dengan waktu yang beliau tidak bisa atau terlalu sibuk, maka Anda yang harus benar-benar bisa memanagenya. Kalau satu orang tidak bisa, cari yang lain. Kan begitu. Gampangnya seperti itu. Ya. Kalau dia terlalu sibuk, cari manajer yang bisa memberikan waktunya. Kita tahu semua manajer sibuk. Semua manajer sibuk. Kita paham itu. Tetapi sesibuk-sibuknya manusia, tentunya pasti ada waktu yang disediakan untuk bersantai. Ya, nah, waktu bersantai itulah yang Anda manfaatkan. Ya, jadi saran saya seperti itu, ganti saja, sama seperti Anda. Kalau sekarang ini calon suami Anda nggak mau diajak nikah dengan berbagai alasan, cari ganti yang lain, selesai kan begitu. Sama itu semua. Jadi kalau tidak ada yang bisa, ada yang tidak bisa dengan berbagai alasan, ya sudah ganti misalkan. Ya, ya baik. Kemudian yang ketiga, Farhan Nasution. Farhan Nasution ini tadi mengabari saya dia sakit, ya, sehingga tidak bisa Zoom, tapi bisa dia WA saya. Ya, kalau saya sih selama masih bisa pegang HP, bisa main WA, kemudian mengirim pesan, ya itu berarti masih bisa lah diikut Zoom. Ya apa payahnya, tinggal hidup di Zoom, taruh, pegang. Ya kalaupun misalkan nggak enak kali wajahnya karena lagi sakit dilihat, ya off cam ya, matikan. Jadi sebenarnya perkuliahan secara Zoom ini betul-betul banyak sekali kemudahannya ya. Ya, saya cuma bisa melihat wajah dari pundak ke kepala. Kan begitu. Bawahannya Anda pakai celana pendek atau pakai sarung, pakai apa saya nggak tahu. Cukup Anda pakai jilbab, Anda udah mandi, Anda belum mandi juga saya nggak tahu. Paling nampak dari wajahnya, ada wajah yang bangun tidur. Anda sekarang di mana pun saya nggak tahu. Ya, di kamar kah, di dapur kah. Yang penting wajah kelihatan, kemudian suara terdengar, bisa berkomunikasi, ya. Itu sudah bagian dari konsekuensi kita ikut Zoom. Saya lihat juga tadi ada yang lagi di jalan, lagi di atas sepeda motor tadi, hidupkan kamera, bisa semua ya. Jadi ya tapi kalau dia sakit, dioperasi di rumah sakit yang nggak bisa megang handphone pun nggak bisa karena tangannya diinfus, itu ya saya wajar lah ya. Tapi kembali lagi itu hak dia. Kalau minta izin tidak masuk ya nggak ada masalah, ya kan? Ya Anda juga begitu. Ada yang minta izin saya off cam karena lagi kerja, nggak ada masalah juga, ya. Tapi kalau yang nggak kerja lagi di rumah off cam itu penghinaan bagi saya. Dan kalau nggak saya izinkan itu juga penghinaan bagi saya, ya. Ya, lagi bertemu secara Zoom tatap muka seperti ini dia hilang aja. Ya walaupun gampang tinggal matikan video langsung pergi nggak nampak wajahnya kan begitu. Tapi saya punya catatan sendiri ya. Saya catat itu bahkan kalau nanti pada akhirnya nggak menunjukkan wajahnya nggak saya anggap hadir. Oke baik, saya masuk ke pembahasan yang kedua. Tugas yang kedua terkait makalah. Kalau ini semua pasti nanti saya mintakan keterangannya ya, karena belum ada sama saya yang sudah
diterima atau disetujui, ya belum ada. Yang ada adalah baru bimbingan. Itu pun masih dalam proses perbaikan, banyak yang harus diperbaiki. Oke, baik, saya mulai dari Nurjannah, ya. Nurjannah, makalah Anda selesai. Kendalanya apa? Kenapa belum selesai? Masih proses, Pak, perbaikan yang bimbingan kemarin. Proses bimbingan yang kemarin. Kemarin itu apa yang saya koreksi? Pengubahan itu, Pak, judul yang Bapak kasih. Judul sebelumnya. Iya, judulnya baru. Sekarang awak mengubah itu bagian isi sedikit lagi sih, Pak. Yang lama apa, kemudian yang dirubah apa? Yang lama itu tentang skill atau kurangnya bentar, Pak, bentar. Dia aja lupa apa judulnya. Gimana mengerjakan makalah? Itu bahaya itu. Ya, Anda perhatikan, Anda ingat-ingat apa judul Anda. Ya, penilaiannya seperti itu aja, ya. Oke, silakan. Judul yang lama itu kan, Pak, terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu. Jadi kan kata Bapak itu nggak bagus. Yang diubah itu jadinya arti penting skill sumber daya manusia dalam menyelesaikan tugasnya, Pak. Iya. Jadi itu kan seminggu yang lalu, itu tahun lalu kan kamu bimbingan sama saya kan? Enggak. Kemarin hari Rabu kemarin, Pak. Iya, tahun 2021 yang lalu kan. Sekarang kan 2022. Loh. Kan? Enggak salah kan? Artinya 1 tahun yang lalu Anda bimbingan sama saya. Nah, sampai sekarang itu bagaimana? Apa progresnya? Yang sudah Anda selesaikan sampai mana? Sampai isi, Pak. Tinggal bagian kesimpulan, saran, sama daftar pustaka. Hari itu juga banyak salah di referensi kan, Pak, kurang. Jadi nyari-nyari referensi juga. Nah, ini kan paling tidak 2 minggu lagi. Progres ke depannya berapa hari lagi siap? Atau kapan rencana Anda mau datang untuk bimbingan lagi? Rencana awak Jumat ini, Pak. Kalau siap, Pak. Ya, artinya jangan terlalu lama ya. Dari Anda semua ini kan satu kesempatan aja untuk menjadi yang terbaik ya. Jadi saya pikir Anda harus kompetisi nih untuk karena pertemuan ke-15 saya akan berikan kesempatan bagi orang yang mau menjadi pemateri ya. Dia yang menjadi dosen untuk 1 hari itu nanti untuk menyampaikan hasil dari makalahnya ya. Jadi kalau bisa jangan lama-lama. Jumat ini kan Senin. Kalau bisa diselesaikan, kegiatan Anda apa? Selain kuliah? Kerja, Pak. Mana? Kerja, Pak. Kerja di mana? Kerja di rumah orang, Pak. Jadi agak sibuk juga. Anda asisten rumah tangga? Iya, Pak. Baik. Ya, asisten rumah tangga juga kan punya waktu kerja ya, mungkin dari pagi sampai malam. Iya, Pak, ini di rumah orang. Hah? Enggak, artinya tergantung kan memahami kesulitan orang kalau terkait dengan hajat hidupnya. Jadi kalau Anda bekerja memang tidak bisa, memang apa ya? Saya berikan solusi-solusi nanti untuk itu. Ya. Dan Anda orang pasti punya waktu masuk dan waktu pulang, dan dalam waktu pulang itu Anda ya. Iya, Pak. Saya tunggu nanti hari Jumat. Baik, yang kedua Putri Awalia Rahma Pulungan. Akan berikan laporan Anda. Kenapa sampai sekarang belum selesai? Apa kendalanya?
kendalanya sih di referensinya itu kan ada buku digital sama buku yang berbentuk fisik gitu kan Pak. Nah, Itu kalau bukunya batasnya ada berapa Pak? batas apanya? Batas jumlahnya? Batas referensi untuk buku gitu. Ya minimal lah. Kalau saya pinginnya sebanyak-banyaknya. Bila perlu satu paragraf, satu pembahasan, satu buku, terdiri dari 1, 2, 3, atau 4 buku. Ya, kalau minimal, kalau Anda bilang tanyakan minimal, saya kasih minimal 5 buku ya. Baik yang digital maupun yang cetak, sama saja itu. Digital cetak sama statusnya. Untuk penulisan daftar buku digital sama buku yang berbentuk fisik. Sama, nggak ada bedanya. Hanya bentuknya yang beda. Ya, jadi kalau Anda tanyakan minimalnya berapa, saya jawab 5 minimal, ya, minimal 5. Ya. Iya Pak. Untuk ngambil dari internet Pak, itu kan harus pilih-pilih juga nggak sembarangan. Kalau dari Kompas gitu Pak, itu bisa Pak? Berarti yang Anda ambil itu apa? Surat kabar kah? Atau artikel kah? Surat kabar online itu kan ada juga. Ya? Yang mana dia? Kalau surat kabar online boleh. Artikel juga boleh. Dia harus dari Kompas, Wikipedia gitu Pak. Yaitu artinya artikel, ya. Tapi jumlahnya jangan lebih banyak daripada buku. Artinya boleh dia diambil, tapi bukan dia yang jadi referensi utama, tidak. Karena tugas Anda ini adalah tugas studi pustaka, ya, studi pustaka. Artinya referensinya dari buku. Ya. Ini kan Pak ada dari internet, tapi yang bawakan itu dari Menteri Keuangan gitu. Ya boleh saja. Itu bisa Pak? Boleh. Asal tapi nanti ada penulisnya gitu Pak? Pasti ada penulisnya. Nggak mungkin nggak ada penulisnya. Berarti kalau nggak ada penulisnya, ya gimana dia mau di artikel itu kan ada penulisnya, autornya ada, penulisnya ada. Dia nggak ditulis gitu Pak, cuma dibikin aja keuangan gitu aja udah Pak. Ya artinya kalau tadi itu punya si Sri Mulyani, ya Mulyani yang menulis, ya. Kalau tidak jelas, cari yang lain aja. Nggak usah dipertahankan, cari yang lain. Jangan dipaksakan. Oke, baik. Sekarang gadis Yuliana. Coba Anda sampaikan apa masalah Anda? Kenapa belum selesai? Mesti nyari beritanya, Pak. Nyari berita. Berarti nyari berita mesti nyari judul lagi, begitu? Iya, Pak. Terbiasa Anda kalau di 2 minggu lagi Anda masih cari judul ya, gadis ya. Anda kan yang kemarin tuh itu Balkis ya, sorry. Saya pikir mulai dari sekarang harus lebih kerja keras lagi. Kalau judul aja belum dapat, waduh susah. Yang lain judul sudah ada, cari referensinya aja sulit, ya kan? Teorinya, pembahasannya sulit. Anda judul belum. Segera itu. Baik. Pak, bimbingan harus jumpa langsung ke Bapak. Gimana? Bimbingannya langsung jumpa Bapak. Ya, bimbingannya langsung ke saya. Ya, bimbingannya langsung. Kalau mau tanya-tanya boleh lewat grup itu boleh atau WA saya. Tapi kalau sudah selesai, sudah Anda print, Anda harus datang ke saya untuk dibimbing secara langsung. Alicia Wijaya, silakan laporannya. Iya Pak, saya kendalanya menurut saya kurang sumbernya Pak. Karena kemarin saya baru dapat beberapa buku. Menurut saya dari beberapa buku yang udah saya dapat itu kurang. Karena saya baru lihat dari 2 buku Pak. Cari 3 lagi bukunya. Selebihnya nanti mungkin bisa cari di website, di artikel, atau berita-berita online juga boleh. Ya. Oke, baik. Windy Rahayu.
Iya, Pak. Ya, silakan. Kendala saya sebenarnya udah selesai, Pak, tinggal kampus aja. Cuman belum ada waktu kerja, jadi belum bisa ke kampus berbimbingan. Iya. Harusnya Anda manfaatkan libur kemarin. Anda libur nggak kemarin? Tahun baru. Kami, Pak, nggak bisa libur tahun baru kayak gitu, Pak. Hari Minggu pun nggak libur. Enggak, Pak. Sabtu Minggu nggak bisa libur, apalagi hari-hari besar nggak ada libur. Jumat malam libur nggak? Kalau Jumat pun nggak libur juga, Pak, karena kan banyak yang sakit karyawannya, jadi nggak ada waktu off. Artinya, Nanti insya Allah nanti. Tetap Anda harus laksanakan bimbingan itu, walaupun kendala Anda nggak bisa libur segala macam, ya, karena memang aturan segala bentuk aturan yang ada di perusahaan tetap harus Anda laksanakan. Tetapi saya pikir pasti adalah waktu Anda libur. Kalaupun nggak ada waktu libur, waktu Anda pulang kerja, ya, Anda di rumah di Medan atau di mana? Di Medan, Pak. Saya pulang, Pak, kerja malam. Ya, malam ya. Ya, Anda pasti punya waktu libur lah. Ya, nggak mungkin Anda nggak libur. Kalau sempat kerja nggak ada liburnya, luar biasa itu. Ya, apapun ceritanya Anda harus manfaatkan waktu yang kosong untuk bimbingan. Tidak bisa di kampus, cari saya di rumah saya untuk bimbingan. Saya tetap menerima, ya, walaupun di luar jam kerja saya. Itu tidak ada masalah sama saya. Baik, Sahliza, silakan. Iya, Pak. Kendala saya tuh referensinya sih yang kurang, Pak. Udah mau selesai, tinggal Selasa atau Rabu nanti bimbingan ke Bapak. Oke, baik, saya tunggu. Adelita, Nabila. Saya semalam itu udah bimbingan, Pak. Cuman kan dilihat-lihat judulnya itu kayak nggak pas gitu loh sama isunya. Jadi udah saya ganti. Yang awalnya manajemen koperasi di Indonesia, saya ganti menjadi peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Udah siap sih, Pak, udah mau siap, tapi tinggal ya dilihat-lihat lagi lah. Oke, kapan mau bimbingan? Kalau nggak, kapan ya? Rabu atau Kamis gitu, Pak. Oke, baik, saya tunggu Rabu atau Kamis. Pak, menanya dulu, Pak. Saya kan ada dapat kan buku gitu. Tapi dia penulisnya sama, tapi dia bukunya beda-beda gitu, Pak. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, tulis namanya, tulis bukunya. Tulis namanya, tulis bukunya. Nggak ada masalah. Pak. Ya, gimana? Kan misalnya saya dapat 3 buku, tapi dia satu penulis, tapi judulnya beda-beda gitu setiap buku. Nah, itu tetap dihitung satu minimal itu tadi? Enggak, itu 3 buku. Minimal 5 tadi. Tidak, itu 3 buku namanya. Ya. Oke, baik. Anissa Zalila, silakan laporannya. Iya, Pak, sedikit lagi. Insya Allah hari Jumat atau Sabtu Minggu ini udah ke kampus lagi, Pak. Ya, kalau ke kampus jangan hari Minggu. Minggu nggak ada. Minggu tutup. Sabtu sama Jumat maksudnya. Ya, Jumat atau Sabtu masih ada. Ya, tapi jangan Minggu. Minggu bagus datang ke rumah saya. Nanti sendirian kamu di kampus, nggak ada orang. Oke, baik. Najwa Aulia, laporannya. Iya, Pak. Pas Sabtu Bapak nyuruh agak ganti latar belakangnya sama agak ditambahin isinya. Ya, terus udah diganti apa belum? Sudah, insya Allah hari Rabu atau hari Kamis, Pak. Rabu atau hari Kamis. Ya. Ya, pastikan sudah sesuai dengan arahan saya ya. Jangan lagi yang sudah saya arahkan tahu belum dilaksanakan, masih salah juga. Ini nanti bolak-balik nanti ya, bolak-balik nanti mengganti. Oke, yang terakhir Balkis. Anda bisa memberikan keterangan, Balkis? Ya.
Jadi Balkis ini kemarin terakhir dia bimbingan dengan saya, kemudian saya berikan tantangan ya. Saya berikan tantangan untuk membuat makalah dalam bentuk survei. Ada referensi ya. Jadi survei mewawancarai beberapa narasumber yang terkait dengan pedagang kaki lima yang terdampak pandemi COVID-19 ya. Jadi saya nggak tahu ini sudah sampai mana prosesnya ya. Balkis, oke baik, Balkis mungkin sedang bekerja ya. Oke baik, saya sudah mendengar laporan Anda, keterangan-keterangan Anda ya. Dari semua saya pikir sudah melalui proses pelaksanaan, ada yang 50%, ada yang sudah selesai, tinggal bimbingan. Ada juga yang paling apa ya? Ya cukuplah membuat saya kecewa ya. Tapi apapun ceritanya, Anda harus tetap menyelesaikan itu, gadis ya. Kalau judul saja Anda belum ada, itu luar biasa ya. Ini waktunya sudah tinggal mepet lagi. Silakan Anda buka televisi, nonton TV One atau Metro TV. Jangan Ikatan Cinta yang Anda tonton, ya. Jangan film-film, jangan SpongeBob, jangan yang lain-lain. Untuk mendapatkan judul itu bisa Anda lihat referensinya dari TV One atau Metro TV. Anda tonton aja tentang perekonomian. Nanti jam 10 ada tayangan yang khusus tentang ekonomi. Mungkin Anda bisa lihat. Kalau memang untuk mencari referensi ya, untuk berita-berita belum dapat judulnya karena beritanya belum kelihatan ya. Oke baik, saya pikir saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Harapan saya Anda bisa menyelesaikan tugas Anda dengan cepat dan baik serta benar sehingga Anda mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.